Semua orang adalah sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Hal tersebut merupakan prinsip dasar yang bersifat universal dalam hukum dan hak asasi manusia dan telah diatur pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Walaupun telah terdapat jaminan hukum atas perlakuan yang sama bagi setiap orang, namun dalam kenyataannya, mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah untuk diwujudkan. Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih kemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Yang dimaksud diskriminasi terhadap perempuan adalah segala pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya oleh perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi atau stereotip negatif, maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan. Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi mengambil langkah guna memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Melalui perma tersebut, diharapkan agar praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan dapat berkurang secara bertahap, serta memastikan pelaksanaan pengadilan dilaksanakan secara profesional, adil, berintegritas, dan peka gender. Yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum ialah 1. Perempuan yang berkonflik dengan hukum, 2. Perempuan sebagai korban, 3. Perempuan sebagai saksi, atau 4. Perempuan sebagai pihak. Asas-asas yang digunakan dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum ialah yang pertama, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, 2. Non-diskriminasi, 3. Kesetaraan gender, 4. Persamaan di depan hukum, 5. Keadilan, 6. Kemanfaatan, dan 7. Kepastian hukum. Di dalam persidangan, perempuan berhadapan dengan hukum memiliki berbagai macam hak, seperti pertama, hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Yang kedua, hak memberikan keterangan tanpa tekanan. Yang ketiga, hak bebas dari pertanyaan yang menjerat. 4. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan. Yang kelima, hak mendapatkan pendamping. Yang keenam, hak dirahasiakan identitasnya. Yang ketujuh, hak mendapatkan nasihat hukum. Kedelapan, hak mendapatkan penerjemah. Kesembilan, hak mendapatkan restitusi. Dan yang kesepuluh, hak atas pemulihan. Pendekatan analisis hukum berperspektif gender yang tepat untuk digunakan adalah pendekatan persamaan atau kesetaraan substantif, atau seringkali dikenal dengan pendekatan Shido, yaitu mengakui bahwa dalam masyarakat ada berbagai macam bentuk perbedaan dan hierarki seperti seks, gender, dan perbedaan sosial lainnya yang berimplikasi pada relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dengan perempuan. Selanjutnya, menghormati juga fungsi khusus reproduksi perempuan, dan di saat yang sama memastikan bahwa fungsi reproduksi tersebut tidaklah membatasi perempuan untuk dapat memperoleh pemanfaatan maksimal dan kebebasan berkontribusi dalam masyarakat. Berdasarkan situasi tersebut, maka aturan yang dibuat haruslah memenuhi prinsip-prinsip kesamaan akses, kesamaan kesempatan, dan juga kesamaan dalam hasil. Perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau gender dan pengedepanan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan adalah hal yang perlu diutamakan demi mewujudkan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan.